Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 149. Dua wanita berjuang demi suami. Maryam melihat Yanti di kaca spion. Dia tidak tahu bagaimana Yanti tahu bahwa Henry ada di sini. Sejak dia tahu bahwa Henry akan menghadiri jamuan makan malam ini, dia sangat menentangnya. Tetapi keberatannya tidak efektif. Pada akhirnya, dia merasa tidak nyaman dan telah menunggu di sini setelah pulang kerja, khawatir sesuatu akan terjadi pada Henry. Sekarang, Henry keluar dengan selamat. Dia baru saja menenangkan pikirannya dan hendak kembali. Yanti muncul, dan sepertinya memiliki pemikiran yang sama dengannya. "Suamiku, aku sudah menunggumu sepanjang malam dan belum makan malam. Menurutmu bagaimana aku harus memberikan kompensasi padaku?" Setelah Yanti selesai berbicara, dia datang ke sisi Henry, memeluk lengan kirinya, dan menekan tubuhnya menempel erat ke tubuhnya, tampak sangat ramah. Merasakan perasaan istimewa yang datang dari Yanti, detak jantung Henry mulai bertambah cepat. Namun, ketika dia melihat Maryam keluar dari mobil dan berjalan mendekat, jantungnya mulai berdebar kencang. Mungkinkah kedua wanita ini bertengkar? Maryam mendatangi Henry, mengangkat tangannya untuk memeluk lengan lainnya, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Suamiku, aku tunanganmu, kan?" Henry tidak menyangka bahwa Maryam akan mengumumkan masalah tersebut secara langsung hari ini tanpa takut orang lain mengetahuinya. Ia mengangguk tulus dan mengaku memang jatuh cinta pada tunangannya tersebut. Lalu siapa wanita ini? Maryam bertanya, pura-pura tidak mengenali Yanti. Henry sedikit khawatir. Hari ini, Yanti mengirim Windsor, tapi dia benar-benar membantunya memutuskan pembelian obat untuk 4 hari ke depan, memungkinkan dia untuk bertahan dari krisis taruhan dingin, yang merupakan pelajaran dari ketulusannya. Sekarang, dalam menghadapi pertanyaan Maryam, jika Anda mengatakan bahwa orang lain adalah orang biasa atau tidak ada hubungannya dengan dia, Anda jelas tidak memiliki hati nurani. Suamiku, apakah sulit bagimu untuk menjelaskan dan merasa malu? Tidak masalah. Kita adalah suami istri. Semua orang di dunia mengetahui hal ini, terutama netizen. Yanti memandang Maryam dengan sengaja dan provokatif. "Demo, bukankah kamu masih licik? Saya sudah mengumumkannya kepada publik. Sekarang jika Henry memilih Anda, semua orang akan berpikir bahwa dia sudah menyerah, dan mereka tidak akan pernah mengatakan bahwa saya mencuri tunangan Anda." Bagaimanapun, Maryam beberapa tahun lebih muda, dan dia bingung ketika dihadapkan dengan perilaku tidak bermoral Yanti. Tepatnya, dia tidak berani mengumumkan fakta bahwa dia memiliki tunangan kepada publik. Dia bertemu Henry. Dia menerima pesan dari kakeknya sekitar sebulan kemudian. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertunangannya diumumkan. "Saya khawatir saya akan dipaksa untuk segera bertunangan." Sekarang, dia benar-benar memiliki Henry di dalam hatinya, dan dia mengkhawatirkan masalah ini akhir-akhir ini, tetapi memikirkan tentang kekuatan pihak lain. Jika dia benar-benar memilih Henry, dia takut menyakitinya, jadi dia sangat berkonflik. Melihat Maryam terdiam dan Henry khawatir, hati Yanti menjadi lebih indah. Dia dengan lembut menjabat lengan Henry dan berkata, "Sayang, aku lapar. Bisakah kamu menemaniku makan malam diterangi cahaya lilin?" Suara lembut itu membuat Henry merasa jantung kecilnya berdebar kencang. Namun, ketika dia melihat kegelisahan dan kekecewaan di mata Maryam,
dia langsung diliputi rasa kasihan. Dokter Yanti, aku sangat berharap masalah ini berakhir di sini. Aku sangat bersyukur kamu menyukaiku. Tapi aku punya seseorang yang kucintai. Aku benar-benar tidak bisa menemanimu makan malam hari ini. Luka di tubuhku perlu dibalut. Setelah Henry selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya sedikit dan berhasil melarikan diri dari pelukan Yanti, memeluk Maryam dan masuk ke dalam mobil. Maryam tidak menyangka Henry akan menolak Yanti di depannya. Dia sangat tersentuh. Matanya menatap Henry menjadi lebih lembut, dan keputusan di hatinya menjadi lebih tegas. Maryam khawatir Yanti akan terus mengganggunya, jadi dia menyalakan mobil dan pergi. Yanti mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil mencibir, "Pria yang kusuka tidak bisa lepas dari genggamanku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, masuk ke dalam mobil, dan mengikuti. Maryam sangat senang duduk di dalam mobil, tetapi ketika dia melihat mobil Yanti mengikuti di belakang, dia tidak bisa menahan cemberut. "Sayang, tenanglah, hanya ada kamu dan aku di dunia ini, jadi tentu saja kamu akan merasa lega." Suara Henry terdengar lembut dari samping. Maryam menoleh untuk melihat ke arah Henry dan menemukan bahwa matanya penuh dengan ketulusan dan senyuman di matanya sangat menawan. Kembali ke villa, mobil baru saja memasuki halaman dan pintu otomatisnya belum ditutup. Ketika Maryam melihat Yanti mengikutinya ke villa, dia melompat keluar dari mobil dan hendak marah. Henry menghentikannya. Dia telah melihat bahwa Yanti tidak akan menyerah kecuali dia memberikan penjelasan yang masuk akal. Henry merangkul pinggang Maryam dan berkata kepada Yanti sambil tersenyum, "Dokter Yanti, saya memberitahu Direktur Maryam dalam perjalanan bahwa kita akan tidur malam ini dan pergi untuk mengambil akta nikah besok." Yanti baru saja keluar dari mobil dan hendak marah saat melihat kedua orang itu begitu akrab. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, bagus sekali, saya bisa menjadi pengiring pengantinmu." "Tidak apa-apa." Maryam melihat Yanti bahkan tidak mundur saat ini, dan dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk membuatnya marah. "Yah, pengiring pengantinnya sangat bagus. Banyak pernikahan saat ini yang berakhir dengan perselingkuhan antara pengantin pria dan pengiring pengantin. Saya yakin saya juga akan memilikinya. Apakah menurut Anda itu suami saya?" Henry dan tersenyum. Henry dan Maryam saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Yanti tampak sangat gila. Henry menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju villa dengan Maryam di pelukannya. "Wanita tidak bisa dikalahkan. Cantik, Anda tidak bisa mengkritiknya. Bukankah indah di hatiku mengejarmu?" "Omong kosong, kalau tidak bilang indah itu bohong besar." Namun, hanya karena kecantikan kedua karakter tersebut ada, saya memiliki kekhawatiran yang membahagiakan. Memikirkan hal ini, Henry sangat menyesalinya. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, dia tidak akan terlibat secara mendalam dalam pusaran emosi, dan dia tidak akan diingat oleh Yana dan yang lainnya. Namun, ide ini segera berubah. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, apakah kedua wanita di depannya akan jatuh cinta padanya? Lelucon apa? Bagaimana mungkin? Tidak peduli bagaimana waktu berubah, kombinasi pahlawan dan keindahan tidak akan pernah berubah. Henry masuk ke dalam rumah dan melepas bajunya. Meski luka di punggungnya sembuh dengan cepat, masih sangat menyakitkan. Maryam merasa lega saat melihat lukanya sudah berkeropeng.
Yanti mengikuti ke dalam kamar dan melihat sekeliling villa. Tidak ada yang terlalu baru baginya. Akhirnya, matanya tertuju pada punggung Henry, dan dia merasakan sakit yang parah di hatinya. Melihat Maryam memegang bedak dan bersiap untuk mengoleskan obat, dia segera mencuci tangannya dan berjalan. Jejak kebanggaan muncul di matanya, dan bahkan tindakannya dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 150 Keberanian Yanti. Setelah mengoleskan obat, kedua wanita itu mulai mengoleskan, menyentuh, dan menggosokkan tangan mereka dengan lembut ke tubuh Henry. Lembut dan penuh cinta. Saat ini, tidak ada kebencian satu sama lain di mata mereka, hanya perhatian dan cinta untuk Henry. Henry berbaring di sofa, memikirkan godaan wanita Fuji di malam hari, merasakan tangan lembut dan halus kedua orang itu, merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan dia memiliki keinginan untuk meledak. Maryam telah berkonsentrasi untuk melamar. Meskipun Yanti juga melamar, area lamarannya semakin rendah dan secara tidak sengaja oleh Henry dan Maryam. Tangannya ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Tubuh Henry langsung menegang. Dia tidak percaya salah satu dari dua wanita di belakangnya akan meletakkan tangannya di sana. Sayang, apakah kamu merasa nyaman? Maryam merasakan perubahan pada Henry dan bertanya dengan prihatin. Nyaman, nyaman. Henry mengira itu adalah tangan Maryam dan berkata sambil menghela nafas lega. Namun, dia segera menjadi tidak nyaman dan menjadi semakin gelisah, dan akhirnya Maryam tidak pernah memperhatikan, tetapi Yanti mengerutkan kening, diam-diam mengeluarkan tangannya, berbalik dan membawa tasnya ke kamar mandi, mengeluarkan botol khusus, memasukkan cairan di tangannya ke dalam botol, menutup tutupnya, dan menaruhnya di tengah tasnya. Saya segera mengeluarkan setetes besar pembersih tangan dan mulai mencuci tangan terus-menerus. Saya tidak berhenti sampai ketiga kalinya. Dia berbalik dan keluar dari kamar mandi, dan berkata kepada Maryam dan Henry yang sedang mengoleskan obat, "Saya harus pergi dulu." Tanpa menunggu kedua orang itu menjawab, dia segera berlari menuju pintu. Jika Henry menemukannya, dia pasti akan mengerti apa yang terjadi. Yanti langsung pergi ke rumah sakit, menemukan dokter yang diatur secara khusus, dan kemudian, ketika dia menyelesaikan semua ini, matanya penuh kebanggaan. "Henry, tidakkah kamu ingin menolak? Apakah kamu pikir aku berbohong? Sekarang aku akan membuatmu terdiam." Di villa, Maryam membantu Henry menyelesaikan pengobatannya. Dia mengalihkan perhatiannya dari lukanya dan tiba-tiba mencium sesuatu yang tidak beres di udara. "Suamiku, kenapa ada bau amis di rumah?" Maryam bertanya dengan bingung. Henry sangat khawatir saat itu. "Istriku, bisakah kita berhenti merasa tertekan? Sekarang saya menanyakan pertanyaan ini. Bukankah ini berpura-pura bingung karena saya mengerti?" "Ahem, istriku, tidak apa-apa." Henry menahan kata-katanya. "Kalau begitu bangun dan buka celanamu." Setelah Maryam mengatakan ini, dia mengangkat tangannya ke arah Henry untuk melepas celananya. Berdasarkan pengalaman kemarin, dia melepas celananya dengan sangat hati-hati hari ini. Saat dia melepas celananya, Maryam tiba-tiba merasakan sesuatu di tangannya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat celana Henry basah luar dan dalam. "Kencing?" Maryam hendak bertanya. Tiba-tiba saya sadar. "Ah!" teriak Maryam, melemparkan celananya ke tanah, dan menatap Henry dengan wajah marah. "Istri?"
Henry juga tersipu. Nakal, cabul, Maryam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sayang, aku juga tidak mau. Ini bukan kamu. Henry menggaruk bagian belakang kepalanya, terlihat bingung. Aku, Maryam juga tercengang. Kamu terlalu mesum. Aku memberikan obat padamu. Tetapi kamu sebenarnya memikirkan hal-hal kotor seperti itu. Maryam bereaksi dan sangat marah hingga air mata mulai mengalir di matanya. Henry juga bingung saat melihat ekspresi Maryam, tapi dia langsung teringat pada Yanti, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Sayang, bukankah kamu tadi memasukkannya ke dalam celanaku? Keluar, bagaimana aku bisa begitu jahat? Maryam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Henry menamparkan kepalanya dan langsung mengerti. Namun, hatiku sangat marah. Jika Maryam tidak bertanya apakah dia baik-baik saja saat itu, aku tidak akan mengira itu dia. Dan akhirnya diejek oleh Yanti. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa Yanti melakukan ini dan pergi dengan tergesa-gesa, berpikir bahwa Dewi tertinggi dan ketua yang bermartabat tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Yanti yang melakukannya. Henry memandang Maryam dan berkata dengan kemarahan di matanya. Maryam juga mengerti saat ini. Dan dia sama marahnya ketika memikirkan Yanti pergi dengan tergesa-gesa. Jalang, memikirkan seorang wanita melakukan hal semacam itu dan Henry menikmatinya seperti ini. Maryam mengumpat dengan marah, berbalik dan berlari ke atas. Henry melihat punggung Maryam, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Wanita itu pintar. Dan dia melepaskannya. Saya harap Yanti tidak melakukan apapun secara diam-diam, jika tidak, dia akan benar-benar mendapat masalah. Henry menghabiskan malam ini dengan penuh kekhawatiran. Dia ingin meramalkan masa depan dalam mimpinya, tetapi dia tidur dengan sangat santai dan tidak bermimpi. Di hari yang baru, hal pertama yang dilakukan Henry ketika dia datang ke perusahaan adalah pergi ke kantor Guo Wanner. Bagian penjualan bertanggung jawab untuk menjual obat-obatan. Meskipun mereka telah menandatangani perjanjian dengan Baitian Pharmaceutical Chain Group, mereka bertanggung jawab implementasi spesifiknya. Bagi Lenny, Henry benar-benar merasa tidak nyaman. Henry tiba-tiba muncul di kamar Guo Wanner, yang sedang duduk di kursinya, masih dalam keadaan linglung, matanya segera memancarkan cahaya, dan dia berlari ke sisi Henry dengan kegembiraan di wajahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya bisa bertemu dan menyapa dari kejauhan, dan Guo Wanner akhirnya mengerti bahwa Henry sudah tak tergantikan di hatinya. Antusiasme Guo Wanner membuat Henry sama-sama bahagia. Bagi wanita ini, dia menyukai kepatuhannya, kelembutannya, dan sikapnya yang tidak berselisih. Henry menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan sangat terbiasa. Ciuman itu sangat aktif dan mendominasi. Tangan Guo Wanner memeluk bahu Henry dan hanya menyentuh lukanya. Henry, yang masih menikmatinya, mau tidak mau melepaskannya tangisan kesakitan. Ada apa denganmu? Guo Wanner mendengar tangisan itu, segera melepaskan tangannya dan bertanya dengan cemas. Saya memiliki luka di punggung saya, kata Henry sambil tersenyum masam. Ah! Teriak Guo Wanner, berbalik dan mengangkat pakaian Henry, tetapi ketika dia melihat lusinan luka tebal di dalamnya, air mata langsung jatuh. Tidak masalah, ini akan segera baik-baik saja,
Henry berkata sambil tersenyum terlebih dahulu sebelum Guo Waner bertanya. Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati? Guo Waner masih menangis sedih. Henry memeluknya. Dengan lembut membelai rambutnya dan berkata, saya adalah dokter ajaib. Saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Jika Anda tidak percaya, coba tusuk saya lagi. Guo Waner yang menangis merasa terhibur dengan lelucon Henry. Aku benci itu, datanglah ke rumahku malam ini dan aku akan membuatkanmu sup bergizi. Guo Waner berkata penuh harap. Henry melihat harapan di matanya dan tidak bisa menolak. Jadi dia mengangguk setuju. Apakah kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu yang buruk padamu jika aku berbaikan terlalu banyak? Terserah kamu, kata Guo Waner dengan wajah malu-malu. Musim semi Waner telah tiba, bersambung.